Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita ikuti kembali bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81 sampai dengan 105. Pada rekan-rekan dimanapun Anda berada yang mengikuti tayangan ini, harap untuk pencet tombol lonceng, subscribe, comment, like, and share kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang lain. Dan sebelum kita ikuti pembacaan Al-Quran kita kali ini, seyogianya ajak istri Anda, anak Anda, orang-orang yang terdekat di lingkungan kita semuanya untuk bersama mendengarkan bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81 sampai 105. Yang belum ambil Quran silakan untuk ambil Qurannya untuk mengikuti bacaan Quran dan maknanya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng, subscribe, like, and comment di channel Ngaji Quran dan Makna bersama Kang Zuhri. Demikian, mari kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah ayat 81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa qimus salata wa atuz zakata wa thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah ayat 84. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma qarartum antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu,
dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Surat Al-Baqarah ayat 85. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum tadharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa ayyatukum usaratu fatukum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafirin amma ta'malun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Wa qalu qulubuna khulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Al-Baqarah ayat 89. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi khadabin ala khadab walil kafirin azabun muhin. Sangatlah buruk perbuatan mereka
menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemungkaran demi kemungkaran, dan kepada orang-orang kafir ditimbakan azab yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Al-Baqarah 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa sharibu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. 95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 97.
Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. 99. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada orang-orang yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Al-Baqarah ayat 100. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. 101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unsila 'alal malaikaini bi Babila Ruta Marut wa ma yu'allimani min atin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dari tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu. Barang siapa membeli menggunakan sihir itu,
niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzal alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang benar. Shadaqallahul azim. Sahabat, kita Al-Quran dimanapun Anda berada, jangan lupa pencet tombol lonceng dan subscribe, komen, like, and share kepada rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara Anda sekalian dimanapun berada, wujud sebagai kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Hari demi hari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Pertanyaannya kita ulang kembali, sudahkah hari ini kita baca Al-Quran? Saya ulangi, tanyakan kepada istri kita, anak kita, saudara kita, lingkungan kita, dan kepada teman-teman yang jauh di sana, dengan selalu mengingatkan, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran dan maknanya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.